Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Roni. Saya dari kelas IE 22C9. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan memaparkan dari mulai bab 1, bab 2, dan bab 3. Saya mengambil judul penelitian yaitu analisis postur kerja operator mixer coklat di PT Yili Indonesian Dairy menggunakan metode RULA untuk mencegah keluhan MSDS atau bisa yang disebut musculoskeletal disorder. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Di PT Yili Indonesian Dairy, salah satu produsen dari produk es krim merek Joy Day. Dalam proses produksinya, perusahaan ini masih mengandalkan tenaga manual di beberapa area, terutama pada tahapan pembuatan material coklat ke dalam mesin mixer. Penggunaan tenaga manusia di area ini menjadi perhatian utama, di mana operator mixer coklat ini mengalami keluhan rasa sakit yang dialami pekerja setelah melakukan pekerjaan berat, seperti mengangkat material seberat 25 kg per karung dengan total pengolahan coklat material mencapai 2 ton per shift. Dengan begitu, perlu diperhatikan bagaimana operator bekerja, lingkungan kerja, dan fasilitas kerja yang ada. Apakah sudah sesuai dengan ergonomi pada saat bekerja atau belum. Di sini metode RULA dirasa cocok untuk mengukur tingkat risiko postur tubuh para pekerja karena bagian tubuh yang sering para operator adalah bagian tubuh atas, yaitu meliputi lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, leher, dan punggung. Metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA sangat sesuai digunakan untuk menganalisis postur kerja operator di PT Yili Indonesian Dairy. Di sini di gambar sebelah kiri ada worksheet metode RULA. Ini contoh tabel metode RULA. Kemudian tahapan perhitungan RULA. Di sini dituliskan penilaian bagian upper arm score. Selanjutnya menambahkan nilai berikut. Jika bahu digerakkan ke atas, maka ditambah 1. Jika posisi upper arm menjauhi tubuh, ditambah 1. Jika lengan operator tertopang atau bersandar, dikurangi 1. Kemudian yang kedua, tuliskan penilaian pada lower arm position. Apabila salah satu tengah bergerak hingga melintasi garis tengah atau melewati sisi tubuh, beri skor 1. Yang ketiga, beri skor untuk bagian pergelangan tangan. Apabila pergelangan tangan bengkok ke samping melebihi batas garis tengah, diberi tambah skor 1. Beri skor tambahan 1 apabila pergelangan tangan terpelintir hingga batas tengah, dan 2 apabila pergelangan tangan melintir mendekati batas akhir. Kemudian yang ketujuh, tambah nilai untuk beban yang disesuaikan sesuai persyaratan berikut. Jika beban kurang dari kilo, nilainya 0. Jika beban 2 kilo hingga 10 kilo, berselang 1. Apabila muatan 2 hingga 20 kilo, ditambah skornya 2. Apabila muatan lebih dari 10 kilo atau berulang atau terguncang, itu skornya 3. Yang ke-8, gunakan skor dari langkah 5 sampai 7 untuk menghitung skor WIS atau ARM. Kemudian yang ke-9, tuliskan penilaian pada posisi leher. Selanjutnya mengikuti persyaratan berikut. Jika leher terkilir, diberikan skor 1. Jika leher miring ke samping, diberikan nilai 1. Kemudian yang ke-10, tuliskan nilai pada posisi tubuh. Selanjutnya mengikuti persyaratan berikut. Jika tubuh terkilir, diberikan nilai 1. Jika tubuh miring ke samping, diberikan nilai 1. Kemudian tuliskan nilai pada posisi kaki tegak tertopang dengan nilai 1. Jika tidak, beri nilai 2. Kemudian yang ke-12, gunakan skor cara ke-9 sampai 11 dengan urutan yang sama. Kalkulasi nilai pada gambar 3 poin B. Tambahkan nilai 1 pada penggunaan otot apabila didominasi postur statis aktivitas yang dilakukan 4 kali per menit.
Jadi nanti tinggal dihitung hasilnya. Tingkat risikonya bisa dilihat di perjumlahan nilai akhir. Kemudian ini nilai tingkat risikonya. Skorula 1 sampai 2 kategori rendah, level tindakannya 0, tindakan tidak perlu. Kemudian skorula 3 sampai 4 sedang, level tindakannya 1, tindakan perubahan diperlukan. Kemudian 5 sampai 6 kategori tinggi, level tindakan 2, tindakan penanganan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir skorula itu yang terakhir 7, kategori sangat tinggi, level tindakannya 3, tindakan perubahan sekarang. Selanjutnya, selain mengukur tingkat risiko postur kerja pekerja, diperlukan juga metode yang berguna untuk mengetahui otot tubuh bagian mana yang sering dikeluhkan oleh pekerja. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Map. Di sini ada salah satu contoh data dari peneliti tingkat keluhan MSDS dari 6 karyawan di PT Yili Indonesian Dairy, yaitu operator mixer coklat yang terbagi 3 shift. Di sini yang paling dominan itu adalah lengan bagian kanan dan lengan bagian kiri. Di sini nilainya sakit sekali. 6 orang merasakan sakit sekali. Terus tahapan penyebaran kuesioner NBM ini, yang pertama menyebarkan kepada pekerja operator mixer, kemudian tahapan penyebaran kuesioner NBM ini, yang pertama menyebarkan kuesioner Nordic Body Map kepada pekerja operator mixer. Kemudian yang kedua memberikan penjelasan, instruksi yang jelas mengenai tujuan pengisian kuesioner ini. Yang ketiga, memberitahukan pekerja bahwa mereka memberikan penilaian tingkat rasa sakit pada bagian tubuh yang ditandai. Yang keempat, pengisian kuesioner memberikan tingkat nilai keluhan setiap bagian tubuh yang mereka tandai. Yang kelima, mengumpulkan data setelah melakukan pengisian. Yang terakhir, analisis data mengidentifikasi keluhan atau rasa sakit pada bagian tubuh pekerja, kemudian dibuatkan tabel dan untuk memberikan informasi terkait area-area yang mengalami keluhan. Setelah kuesioner Nordic Map, kemudian dilanjutkan untuk lebih memahami penyebab utama dari keluhan otot yang dialami pekerja berdasarkan hasil kuesioner NBM yang tadi. Diperlukan pendekatan yang dapat mengidentifikasi faktor penyebab secara lebih struktur. Salah satunya yaitu yang efektif digunakan untuk tujuan ini adalah diagram fishbone. Di sini ada gambar diagram fishbone di sebelah kiri. Di samping kiri ada salah satu gambar diagram fishbone, yaitu keluhan penyakit MSDS meliputi manpower. Di sini manpower kurang paham tentang ergonomi, kebiasaan kerja yang buruk. Kemudian dari mesin, tidak ada alat bantu untuk angkat material ke dalam tangki mixer. Terus kemudian posisi palet terlalu bawah atau material terlalu bawah. Kemudian dari method, tidak ada prosedur ergonomi, teknik angkat yang salah, postur kerja yang statis terlalu lama. Kemudian dari environment atau lingkungan, area kerja yang sempit, area kerja yang panas, penerangan kurang atau suhu lembab. Kemudian dari material, beban 25 kg sulit diangkat oleh satu orang, bahan sulit digenggam, ukuran benda tidak proporsional.
Kemudian rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi postur kerja operator mixer coklat dalam aktivitas sehari-hari dan apa saja potensi risiko ergonomis yang dihadapi operator. Yang kedua, keluhan fisik apa saja yang dialami pekerja berdasarkan hasil kuesioner Nordic Body Map. Kemudian yang terakhir, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko pekerja terkena penyakit MSDS melalui perbaikan ergonomis di PT Yili Indonesian Dairy. Kemudian tujuan dari penelitian yang pertama, menyediakan informasi tentang potensi risiko ergonomi yang dihadapi operator mixer, mengidentifikasi keluhan fisik yang dialami oleh pekerja menggunakan kuesioner Nordic Body Map. Kemudian yang ketiga, menurunkan risiko pekerja terkena penyakit MSDS. Manfaat penelitian di sini bagi perusahaan, membantu perusahaan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan kondisi postur kerja operator mixer coklat. Bagi operator mixer coklat, meningkatkan kesejahteraan pekerja operator mixer coklat dan mengurangi keluhan rasa sakit fisik. Kemudian bagi peneliti lain, menambah referensi ilmiah tentang pengaruh ergonomi terhadap kesehatan pekerja dan memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ergonomi dan pencegahan MSDS. Kita lanjut ke bab 2, landasan teori. Ergonomi ialah ilmu mempelajari aktivitas manusia untuk menghasilkan sistem yang sehat, aman, dan nyaman bagi manusia. Ini menurut Bridger. Kemudian MSDS atau yang disebut musculoskeletal disorder merupakan risiko kerja yang berimbas kepada gangguan otot, di mana hal tersebut disebabkan oleh kesalahan postur kerja pada saat melakukan aktivitas kerja. Keluhan otot dikelompokkan menjadi 2, yaitu keluhan sementara dan keluhan menetap. Ini menurut Setiawan dari jurnal. Kemudian Rapid Upper Limb Assessment atau metode RULA menurut Anuselela saya ngutip dari artikel, metode RULA sendiri adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur postur kerja seseorang, tetapi hanya tubuh bagian atas saja. Kemudian kuesioner Nordic Body Map atau NBM menurut Setiawan yang saya kutip dari artikel adalah metode yang digunakan untuk mengukur rasa sakit otot pada operator. Nordic Body Map merupakan metode yang berbentuk kuesioner untuk mengetahui bagian tubuh operator yang mengalami keluhan, mulai dari tidak rasa sakit sampai dengan sakit sekali. Selanjutnya Fishbone Analysis atau diagram Fishbone menurut Rizal dan Sarvia yang dikutip dari artikel merupakan metode yang membantu memecah masalah. Kemudian Fishbone Analysis bisa disebut juga diagram Fishbone menurut Kurnianto mengutip dari artikel merupakan metode yang membantu memecahkan masalah yang ada melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan apapun dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Kemudian menurut Rizal dan Sarvia dikutip dari artikel, mereka merupakan metode yang diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa untuk mengidentifikasi sebab dan akibat dari suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Di sini ada contoh penelitian terdahulu tentang analisis postur kerja dengan menggunakan metode RULA di UMKM Sembako Asri Kerawang. Hasil pengolahan data menggunakan software ErgoFellow 3.0 bisa ditarik kesimpulan bahwasanya postur kerja berdiri saat aktivitas mengangkat barang diperoleh grand score nilai 6
yang berarti memiliki tingkat risiko sedang, yang berarti upaya perbaikan bisa dilaksanakan apabila dibutuhkan. Postur kerja berjalan ketika tangan membawa barang serta menurunkan barang diperoleh grand score nilai 7, yang berarti memiliki tingkat risiko tinggi, serta perbaikan perlu secepatnya dilakukan. Kemudian slide selanjutnya, alasan pemilihan metode. Yang pertama, metode RULA. Alasan pemilihannya itu, RULA sering dipilih dalam penelitian untuk mengevaluasi, meningkatkan kondisi kerja, serta mencegah cedera akibat postur kerja yang buruk. Kemudian yang kedua, Nordic Body Map. Alasan pemilihannya, NBM memungkinkan pengumpulan data yang efisien dan sistematis serta menyediakan representasi visual yang jelas sehingga responden dapat dengan inisiatif menunjukkan area yang terkena. Yang terakhir, alasan pemilihan metode analisis Fishbone, yaitu sering dipilih dalam penelitian untuk mengeksplorasi penyebab masalah secara mendalam dan merumuskan solusi yang tepat. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini ada lokasi penelitian. Nama perusahaannya PT YB Indonesian Dairy, referensi lokasi, pemilihan di area mesin mixer coklat karena ada jenis pekerjaan yang dilakukan melibatkan gerakan fisik yang repetitif atau berulang, dan postur tubuh yang tidak ergonomis yang menyebabkan keluhan MSDS operator mixer coklat. Karakteristik lokasi, PT YB Indonesian Dairy merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan produk susu, termasuk es krim merek Joy Day. Perusahaan ini berlokasi di Cikarang Pusat, tepatnya di kawasan GIC, dengan fasilitas produksi yang cukup besar dan modern untuk mendukung proses produksi makanan dan minuman berbasis susu. Fasilitas data meliputi jam kerja dan jadwal shift. Ini sangat mudah diakses. Kemudian data keluhan sakit bagian tubuh, ini menggunakan data penyebaran kuesioner NBM. Kemudian observasi postur kerja, saya mengamati postur kerja ketika operator mixer bekerja. Kemudian data beban kerja, melihat beban yang diangkat, yaitu 25 kilo per karung selama satu shift, bisa pengolahan sampai 2 ton. Kemudian melakukan dokumentasi untuk pengukuran metode RULA, kemudian analisis Fishbone untuk mengetahui akar penyebab masalah. Ini adalah jadwal penelitian atau kegiatan Gantt chart. Kegiatan meliputi mencari objek permasalahan yang berkaitan dengan kondisi di PT YB Indonesian Dairy. Jadi ini dari tahun 2024 sampai 2025 bulan Januari, dimulai September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian penyusunan metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan alasan menggambarkan keadaan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi postur kerja yang ada di tempat kerja dan bagaimana postur tersebut berhubungan dengan keluhan MSDS. Metode analisis data yang digunakan penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan memahami fenomena secara lebih mendalam mengenai postur kerja dan keluhan MSDS pada pekerja. Metode pengumpulan data primer, yaitu observasi langsung, wawancara, menyebarkan kuesioner NBM. Metode pengumpulan data sekunder, yaitu studi literatur, referensi dari berbagai artikel, buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, flowchart penelitian. Dari mulai identifikasi masalah, mengamati kondisi kerja operator mixer coklat, mengidentifikasi potensi masalah ekonomis, menganalisis postur kerja dan alat yang digunakan,
Kemudian studi literatur, menentukan sumber-sumber yang relevan seperti jurnal, buku, pengumpulan data, dokumentasi posisi pekerja pada saat bekerja, wawancara dengan operator mixer terkait keluhan MSDS, pengisian kuesioner, kemudian analisis penyebab keluhan MSDS menggunakan fishbone diagram, pengolahan data menggunakan metode Rula menghitung tubuh bagian atas, yaitu meliputi lengan atas, leher bawah, pergelangan tangan, leher dan punggung. Kemudian menentukan nilai tingkat risiko cedera, mengolah untuk mengetahui otot tubuh bagian mana yang dikeluhkan pekerja. Pembahasan dan analisis perhitungan metode Rula, kemudian kesimpulan. Jadi di sini saya hanya bisa menyampaikan materi dari bab 1 sampai bab 3. Pembahasannya belum bisa disampaikan karena sesuai tugas yang diberikan dari bab 1 sampai bab 3. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.